والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وزد على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وأنا على ذلك من الشاهدين: إن أحسن الكلام وأبلغ النظام وأجمل بيان كلام رب العلام على لسان حبيبي سيد ولد العدنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Jalla wa Ala atas seluruh nikmat, dan tak lupa salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Al-Imam Al-Yafi' di dalam kitabnya Rawdhur Rayyahin fi Hikayatis Shalihin menukilkan ucapan dari salah satu tokoh sufi bernama Al-Imam Syakib Al-Balkhi. Dan ini adalah at-tajribah ar-ruhiyah, pengalaman spiritual beliau, eksperimen spiritual beliau. Beliau menyatakan talabna khamsa fawajadnaha fi khamsin. Kami mencari 5 hal, maka kami dapati di dalam 5 hal. Yang pertama, talabna barakatul qut fawajadnahu fi sholati duha. Berkata Imam Syakib Al-Balkhi, kami mencari keberkahan makanan, maka kami dapati ada di sholat duha. Kita diajarkan sebelum makan untuk membaca doa makan. Di dalam doa makan itu yang pertama kali yang kita minta kepada Allah adalah keberkahan di dalam makanan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah untuk kami rezeki yang Engkau rizkikan kepada kami, dan lindungilah kami dari azab neraka. Kenapa
kita meminta terlebih dahulu sebelum makan agar Allah berkahi makanan kita, karena barokah fi ta'am wasyarab, atau kama qala Syekh Al-Balkhi barakatul qut, karena makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan memunculkan energi yang baik di dalam tubuh kita, sehingga kita akan dengan mudah melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ahlul lughah mengatakan barakah maknanya ziyadatul khair fi syai', atau disebut thubutul khair ilahi fi syai'. Arti dari barokah adalah Allah tambahkan kebaikan kepada sesuatu. Artinya makanan itu menjadi baik. Atau disebut ketetapan Allah menetapkan sesuatu ada tambahan kebaikan. Itulah disebut dengan barokah. Orang yang sulit melakukan kebaikan atau orang yang sulit melakukan ketaatan, bisa ada dua kemungkinan, dan ini berkaitan dengan makanan yang ia makan. Yang pertama, bisa jadi makanan yang ia makan itu izalatul barakah, tidak ada keberkahan. Maka jangan pernah lupakan doa ketika makan. Atau kemungkinan kedua, seseorang ini sulit melakukan ketaatan dan kebaikan karena makanan yang dia makan adalah makanan-makanan yang haram. Haram terbagi dua menurut para fuqaha, ada haram bi dzati, ada haram bi ghairi dzati. Ada yang haram secara zatnya, yaitu seperti daging babi, mohon maaf, daging anjing, atau daging sapi, kambing yang mati tidak melalui proses sembelihan secara syar'i, itu juga menjadi haram secara zat. Atau bisa juga yang kedua, makanan yang dia makan secara hukum zatnya halal, tapi cara mendapatkannya rezeki tersebut dengan cara yang haram, maka dia menjadi haram bi ghairi dzat. Dua hal inilah yang membuat energi kita itu menjadi energi yang negatif, sulit melakukan kebaikan karena sebab makanan yang kita makan tidak barokah, atau yang kedua, sesuatu yang kita makan, yang kita konsumsi ada kandungan keharaman di dalamnya. Para ulama mengatakan man akalal halal atau jawarihu sya'am abad, wa man akalal haram asad jawarihu sya'am abad. Siapa yang memakan makanan yang halal pasti tubuhnya taat kepada Allah, dan siapa yang memakan makanan yang haram pasti tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syekh Al-Balkhi, beliau sudah bereksperimen, kami mencari keberkahan makanan, ternyata kami dapati di dalam apa? 2 rakaat salat duha. Di dalam hadis Nabi katakan yusbihu kullu sulam, setiap pagi seluruh ruas-ruas tubuh kita meminta sedekah. Maka membaca zikir tahmid sedekah, membaca tahlil sedekah, membaca takbir sedekah, membaca subhanallah sedekah. Itu sedekah untuk ruas tubuh kita. Tapi kata Nabi, wa yu'zi min dzalika rak'atani yarfa'uhuma min ad-duha. Tapi dia ketika sholat 2 rakaat duha, seluruh ruas tubuhnya itu sudah terpenuhi sedekahnya, cukup dengan 2 rakaat. Apa korelasi dengan keberkahan makanan? Nah, tubuh kita dipenuhi oleh ruas, ratusan ruas tubuh. Kata Imam Sahal Tustari, setiap ruas itu butuh sedekah setiap harinya. Setiap hari tubuh yang sudah disedekahkan
maka makanan yang masuk ke dalam tubuh secara otomatis menjadi barokah, menjadi kebaikan. Itulah yang beliau katakan, kami mencari keberkahan makanan, ternyata kami dapati keberkahan itu terletak di 2 rakaat sholat duha. Yang kedua kata beliau, talabna dia al-kubur fawajadnahu fi qiyamil lail atau fi riwayah fi sholatil lail. Kami mencari amalan yang bisa membuat kuburan kami itu bercahaya, terang. Ternyata kami dapati itu terdapat di dalam sholat malam. Ya boleh. Allah Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam gunakanlah untuk sholat malam sebagai tambahan keuntungan untuk kalian, dan Allah akan tempatkan kalian ke pangkat yang mulia. Salah satu fadilah sholat malam, kata Imam Syafi'i Al-Balkhi, dia menjadi lampu di dalam kuburan kita. Kuburan itu gelap gulita. Kalau kita ingin memberikan cahaya di kuburan kita, maka banyaklah melakukan sholat malam, sholat lail. Kita di dunia tidak mampu dengan gelap, apalagi di kuburan. Maka cahaya ini adalah satu bentuk kewajiban bagi kita. Jika kita ingin kuburan kita itu terasa nyaman, terang, bercahaya, maka banyakkan untuk melakukan sholat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila wa rattilil qur'ana tartila. Kalau tidak bisa dengan beberapa rakaat, Allah Ta'ala mengatakan illa qalila, sedikit saja. Nabi katakan seperti memeras susu sapi sekali peras, walaupun sesaat. Karena ini amalan akan menjadi lampu yang menerangi kuburan kita. Wassalatu nurun, kata Nabi, salat itu adalah cahaya. Nawiru manazilakum bis-sholati. Rasul bersabda, terangilah rumah-rumah kalian dengan salat. Makna rumah di sini 2. Rumah yang pertama, rumah kita di dunia. Kalau kita ingin memberikan cahaya di rumah kita, tentu dengan makna spiritual, bukan besi, bukan sesuatu yang konkret seperti lampu yang kelihatan cahayanya. Tidak, dia secara maknawi. Rumah itu bercahaya jika diisi dengan ibadah. Salah satunya adalah sholat sunnah di rumah. Rumah yang kedua, kuburan. Karena Nabi katakan, al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah wa akhiru manzilin min manazil dunya. Kuburan itu adalah rumah pertama di alam akhirat. Sedangkan kuburan adalah rumah terakhir di alam dunia. Nabi sebutkan kuburan itu dengan lafaz manzil. Manzil bermakna al-bait, rumah atau ad-dar. Maka cahaya tersebut kita lakukan dengan apa? Dengan sholat, memberikan cahaya di kuburan kita. Yang ketiga kata beliau, talabna jawab munkar wa nakir fawajadnahu fi qiraatil Qur'an. Kami mencari amalan yang mempermudah kami menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir di dalam kuburan. Kita meyakini bahwa di saat kita meninggal dunia itu bukan akhir dari kehidupan, tapi justru awal dari kehidupan. Di dalam kuburan ada malaikat yang ditugaskan memberikan pertanyaan kepada kita. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma kiblatuka, wa ma imamuka, wa man ikhwanuka. Pertanyaan pertama, siapa Tuhan? Siapa nabimu? Pertanyaan kedua, apa agama? Pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, apa arah kiblat? Pertanyaan kelima, apa imammu?
Pertanyaan keenam, siapa saudara-saudara? Ini jawaban bukan dengan lisan. Yang mampu menjawab itu dengan iman dan amal, bukan dengan lisan. Sehingga beliau bereksperimen mencari tahu apa sih amalan yang bisa membuat kita mudah menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Maka beliau mengatakan, kami temukan amalan itu adalah banyak membaca Al-Quran. Sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatullah. Al-Quran menjadi pembelamu. Apa makna pembelamu? Membela dan menolongmu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di kuburan, dan membela dan menolongmu di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang di yaumil qiyamah menjadi pemberi syafaat bagimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baca, renungkan, amalkan, pelajari di hadapan ulama makna-makna Al-Quran. Jangan sampai masuk kepada ayat yang menyebutkan orang-orang yang memboikot Al-Quran. Ittakhadhu Al-Qur'ana mahjura. Sesungguhnya mereka telah memboikot Al-Quran. Qal mufassirun, ulama-ulama ahli tafsir menafsirkan makna memboikot Al-Quran, mengembargo Al-Quran adalah Al-Quran ada di rumahnya, tapi tidak pernah dia membuka dan membacanya. Itu maknanya memboikot Al-Quran. A'udzubillah. Yang keempat, kata beliau, talabna ubur as-sirat fawajadnahu fi as-sawmi was-salah. Kami mencari amalan yang akan mempermudah kami menyeberangi jembatan Sirat. Ternyata kami dapati amalannya adalah puasa dan sedekah. Puasa dan sedekah adalah amalan yang mempermudah kita untuk menyeberangi jembatan Sirat. Rasul mengatakan, as-siyam junnatun. Puasa adalah pelindung, pelindung daripada azabnya Allah, pelindung dari godaan hawa nafsu, pelindung dari tergelincir dari sirat. Was-sadaqah tasuddu sab'ina baban min abwabil bala. Kemudian Nabi katakan, sedekah itu menutup 70 pintu musibah. Maknanya menutup 70 pintu musibah, bukan hanya di dunia, tapi juga musibah di akhirat. Bahkan itulah musibah yang sesungguhnya. 70 pintu musibah, di antaranya musibah tergelincir dari jembatan Sirat. Karena disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, orang yang tergelincir dari jembatan Sirat, dia akan terjatuh. Terjatuhnya kemana? Ke jurang neraka. Ya min ahlina. Orang-orang yang terpeleset, tergelincir, jatuh dari jembatan Sirat, mereka adalah orang-orang penghuni neraka. Walaqad jara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins. Allah sudah buat janji, kami akan penuhi neraka jahannam banyak dari bangsa jin dan manusia. Allah ciptakan surga, insya Allah surga penghuninya juga banyak. Banyak orang baik, banyak orang soleh. Ya. Para nabi disebutkan, Nabi dan Rasul secara keseluruhan jumlahnya 124.000 orang. Sahabat wa ahlul bait juga jumlahnya 124.000 orang. Tabi'in jumlahnya ratusan ribu. Para aulia, para ulama jumlahnya ratusan ribu. Itu yang dikenal, belum yang tidak dikenal. Mana dikenal termuat di dalam kitab-kitab para ulama, dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya karya Abu Nu'aym Asbahani. Itu 9 jilid membahas biografi orang-orang soleh.
9 jilid. Belum juga kitab Syiaru A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi. Ada puluhan jilid biografi orang-orang soleh. Banyak surga. Tapi harus diingat, Allah juga mengatakan banyak juga penghuni neraka. Kafir. Dari golongan apa? Jin dan manusia. Maka di dunia ini Allah berikan pilihan kepada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Silakan kalian bebas memilih jalan kalian. Yang mau tempat tinggalnya di neraka, silakan. Hidup di dunia tidak usah taat kepada Allah. Silakan. Allah tidak ambil untung daripada ketaatan kita, dan Allah tidak akan rugi dari kemaksiatan kita. Silakan. Kemudian Allah katakan, dan yang memilih jalan kebaikan, ketaatan, silakan kalian. Karena nanti kalian akan menempati surga yang aku sediakan. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menghuni surga adalah muhsinin, orang-orang yang berbuat baik ketika hidupnya. Al-jannatu laysal balas. Surga itu mahal, tidak gratis. Dunia yang murah ini saja kita butuh perjuangan, mati-matian, bahkan rela meninggalkan kewajiban Allah, bahkan dengan segala cara. Padahal hasil yang dia dapat sekalipun sukses sebelah sayap nyamuk, kata Nabi Muhammad SAW. Wa akhirat akbar wa a'zam wa ajal wa azma. Akhirat lebih mahal daripada itu, lebih berharga daripada itu, lebih agung daripada itu. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Yang terakhir kata beliau, talabna zillallah wa wajadnahu fil khalwah. Kami mencari amalan yang amalan itu menjadi naungan kami di yaumil qiyamah. Rasul menyatakan sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di hari kiamat, di padang mahsyar, di saat seluruh manusia kepanasan karena matahari didekatkan. Ada 7 golongan, mereka mendapatkan ruang VIP ber-AC khusus di yaumil qiyamah. Siapa mereka? Salah satunya rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah khaliyan, dalam keadaan sendiri. Makna sendiri 2 di sini. Sendiri secara fisik, dia sendiri, tidak ada yang tahu amalannya. Dia merenung sendiri sambil menyebut nama Allah. Wa khudurul qalb, menghadirkan dalam hatinya, tidak terasa air mata menetes, teringat dosa-dosanya, dan dia memohon ampun kepada Allah. Kata Imam Ghazali dalam kitab Mukhasyafatul Qulub, 1 tetesan air mata yang mengalir karena penyesalan atas dosanya di hadapan Allah, 1 air mata itu walaupun seukuran lalat, setetes air mata itu diizinkan di hari kiamat berbicara dan memberikan syafaat kepadanya. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah, air matanya menjadi apa? Menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, mengingat Allah dalam keadaan sendiri, yaitu di dalam hatinya ketika dia menyebut nama Allah Al-Mazhur, yang disebut Allah, hatinya kosong dari segala sesuatu, kosong dari makhluk, kosong daripada pikiran-pikiran kesibukan duniawi. Waktu dia menyebut nama Allah, hatinya hanya terfokus dan terkonsentrasi hanya kepada Allah. Inilah mereka yang akan mendapatkan naungan Allah Ta'ala di yaumil qiyamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasr al-haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullah wa hadhirul jum'ah wal jama'at. Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. واعلموا أن الله تعالى صلى النبي كريما فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيد الأنبياء المرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا وارحمنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم احمي المسلمين في القدس والغزة في كل فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الظالمين وصهاينة الغاسلين. اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتهم واجعلهم عبرة لغيرهم يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم فك بين اسراهم وفرج عنهم كربهم. اللهم اشف مرضاهم وقوي عاجزيهم. اللهم اعن على بلائهم وهون عليهم يا مولانا يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا والمسلمين الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف مختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشام. اللهم انصر إخواننا المسلمين في هند. اللهم انصر إخواننا المسلمين في باكستان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أفريقيا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الصين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في تايلاند. اللهم انصر إخواننا المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على واسأله من فضله فلذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.